Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi jagat ini dengan pencerahan iman, Islam, dan ihsan. Yang terhormat Ibu Maria Ulfa, MPDI selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat Bapak Agus Sutopo, SPDI selaku guru pamong di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Perkenalkan, saya Ega Fatul Robi, NIM G00180135, mahasiswa PAI UMS yang sedang melaksanakan PLP 2 di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan dari artikel ilmiah hasil dari pelaksanaan PLP 2 kemarin. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu bahwa artikel ilmiah ini disusun terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama yaitu saya, Ega Fadlur Robi, kemudian yang kedua Amalia Husnu, yang ketiga Dina Safriani. Kami bertiga ini sama-sama di jurusan Pendidikan Agama Islam, dan tempat PLP kita juga sama di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Saya akan sedikit menjelaskan profil dari SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Nama sekolah SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Tahun berdiri pada tahun 2005. Alamatnya Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, Gang 30. Sekolah ini mulai dari tahun 2005 sampai sekarang mengalami banyak perubahan, mulai dari gedung, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah SMK Muhammadiyah Undaan ini memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan TKR dan TAV. Oke, mungkin hanya itu yang tentang profil sekolah. Kemudian untuk judul artikel ilmiah yang akan saya presentasikan yaitu implementasi strategi problem based learning dalam pembelajaran akidah alat di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Sebelum saya lanjut memaparkan lebih dalam, saya akan mengasih alasan kenapa saya memilih judul ini. Dalam judul ini dilatar belakangi dengan adanya masalah proses pembelajaran yang kurang menyenangkan maupun kurang menarik, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan kurang minat ataupun kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena seorang guru ketika pembelajaran berlangsung hanya menggunakan metode ceramah saja yang terkesan sangat monoton, sehingga dalam kegiatan pembelajaran masih belum secara maksimal dan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang masih jauh dari harapan. Di sini saya akan menampilkan word dari artikel saya. Nah, untuk penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi problem based learning pada proses belajar peserta didik dalam mata pelajaran akidah alaq di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, untuk metode yang kami gunakan yaitu observasi serta wawancara kepada pihak subjek yang terkait. Untuk penulisan artikel, ada beberapa di dalamnya, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Saya akan mulai memaparkan
Sekolah sebagai institusi pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan telah berupaya untuk memperbaiki mutu pendidikan. Di antaranya adalah dengan memperbaiki mutu pembelajaran. Pembelajaran di sekolah merupakan urutan kegiatan yang secara sadar telah terencana dan terprogram. Dengan adanya perencanaan, strategi, dan pemrograman yang baik tentunya akan mendukung keberhasilan pembelajaran yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran diperlukan implementasi serta strategi mengajar, sehingga dengan adanya implementasi dan strategi yang baik dan benar, maka akan tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement, yang artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Sedangkan untuk strategi adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dibatasi oleh waktu serta sumber daya. Dalam dunia pendidikan, banyak strategi yang tersedia untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, seperti discovery learning atau disingkat DL. Kemudian ada inquiry learning yang disingkat IL, dan problem based learning yang disingkat yaitu PBL. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama PLP mengenai kegiatan belajar mengajar, guru cenderung ke arah menggunakan metode ceramah, penugasan, serta pemberian lembar kerja soal. Selain itu, siswa juga diberatkan dengan tidak adanya buku panduan materi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, khususnya pemberian tugas, siswa seringkali jenuh ataupun kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan selalu bergantung kepada teman-temannya untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Menurut Mel Silberman, bahwa pendidikan seperti ini, pendidikan gaya bank, yang mana pendidikan yang memiliki corak guru subjek, siswa objek, guru mengajar, siswa diajar, guru bicara, siswa mendengarkan, guru aktif, siswa pasif, guru maha tahu, peserta didik belum tahu, dan bentuk-bentuk hubungan lainnya antara guru dan siswa. Dari pengamatan di atas, saya rasa strategi yang tepat digunakan dalam mata pelajaran akidah alaq di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus yaitu strategi problem based learning atau PBL. Kenapa PBL? Karena PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Dalam strategi ini, seorang guru dapat membantu dalam strategi ini seorang guru dapat menggunakan prosedur yang melibatkan siswa dalam awal proses pembelajaran. Dengan belum diterapkannya model problem based learning atau PBL, peneliti memiliki kesempatan untuk memperkenalkan metode ini kepada siswa dengan harapan besar mampu meningkatkan semangat belajar siswa serta mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil dan pembahasan. Dalam proses pembelajaran diperlukan implementasi serta strategi mengajar dengan tujuan tercapainya pembelajaran yang efektif, efisien, serta mudah diterima oleh peserta didik. Dari hasil penulisan kami atau penelitian kami diketahui bahwa strategi yang tepat untuk diimplementasikan pada pembelajaran akidah alaq di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus yaitu dengan menggunakan strategi problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah.
terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai keterikatan atau keterkaitan dengan tentang strategi problem based learning yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti, di antara yaitu Lili Satriani dalam skripsinya berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada Masalah Akidah Akhlak kelas 7 di MTS Negeri Makrang Rangkep. Hasil penelitiannya yang berisi, penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada siklus. Bisa dilihat dari hasil belajar siswa pada siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama, hasil belajar siswa memperoleh rata-rata mencapai 62,08%, dan pada siklus kedua, rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 76,92%. Persamaan penelitian Lili Satriani dengan penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang strategi atau metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh Lili Satriani dengan penelitian kami adalah terfokus pada hasil belajarnya pada mata pelajaran akidah akhlak. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang implementasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, dan lokasinya pun berbeda. Kalau lokasi penelitinya Lili Satriani yaitu di MTS Negeri Makrang Rangkep. Di MTS Negeri Makrang Pangkep. Sedangkan penelitian kami dilakukan di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan implementasi strategi problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus pada mata pelajaran akidah akhlak. Dari hasil penelitian kami, pembelajaran yang telah dilakukan selama 4 minggu sampai 6 minggu dan berlandaskan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu dengan menerapkan strategi problem based learning pada mata pelajaran akidah akhlak di SMK Muhammadiyah Undaan Kudus tahun pelajaran 2021 mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara bertahap, serta peserta didik mampu lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.